warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. Minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Seorang pemilik gudang ditangkap dan petugas mengamankan lebih dari 39.000 box masker asal Tiongkok. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Kalau melihat alurnya secara linear gitu, di dunia itu pandemik ini sudah memantik wacana publik itu sejak November, bahkan November 2019. Kejadian di Cina, sedikit di Italia, ada beberapa di tempat lain, terutama di Eropa. Nah, di Indonesia pada saat Desember itu wacananya masih tidak berkaitan dengan bahaya COVID. Justru pandemi COVID ditandai dengan begitu banyak meme-meme yang luar biasa. Informasi yang mengalir tidak terlalu maksimal menceritakan tentang betapa berbahayanya. Bahkan pada saat Desember itu kita sama-sama ingat isu tentang COVID-19 masuk ke Indonesia di frame dengan isu politik identitas yang cukup tidak pas saat itu. Tetapi itu terjadi. COVID-19 kita sudah melewati 1 bulan sejak kasus pertama ditemukan di Jakarta. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa kasus ini sudah merebak di beberapa kota, paling utama memang di Jakarta dan di Jabodetabek. Tapi kemudian di beberapa kabupaten lain di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja itu juga sudah mulai meninggi. Di Yogyakarta sendiri kita sudah melihat beberapa minggu ini kita melihat peningkatan kasus yang cukup tinggi. Dan saya rasa kita masih akan menemukan banyak kasus beberapa minggu ke depan. Di sisi lain kemudian karena peningkatan kasus yang cepat ini ada berbagai macam berita di media sosial, di media yang kadangkala saling menimpali dan juga saling bertentangan sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Nah, ini juga sesuatu yang menambah tantangan untuk pengendalian COVID ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengalami euforia dengan media sosial, ya. Sehingga dan euforia media sosial ini juga tidak hanya terjadi tiba-tiba. Gitu. Kita bisa melihat euforia ini sejak politik dua kelompok besar di Indonesia terjadi. Dan seperti saya bilang bahwa apapun informasi yang mengalir di Indonesia, entah bagaimana, tiba-tiba selalu di-frame dengan dua kelompok ini. Dan itu betul-betul fakta yang terjadi. Dan itu tidak hanya terjadi pada masyarakat bawah, tapi ada banyak sekali pemuka-pemuka pendapat yang terjebak pada memframe segala sesuatu, bahkan dalam konteks nge-frame tentang apapun yang terkait dengan corona, COVID-19 dengan orientasi kepentingan itu tadi. Jadi bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki euforia terhadap media sosial ini terutama, kemudian terbawa dalam dua kelompok besar ini dan otomatis wacana yang berada di kelompoknya akan menguatkan posisi-posisinya. Sampai kemudian ini terhenti ketika pemerintah mengambil dengan tegas segala informasi. Dalam konteks bermedia sebenarnya ada proses etape klarifikasi kebenaran. Jadi pada dasarnya masyarakat harus percaya dengan satu kebenaran setiap kali kondisinya darurat seperti ini. Kita berbicara dan kita mencontoh bagaimana pemerintahan Malaysia dengan cepat untuk men-tackle informasi. Jadi informasi yang dianggap benar, informasi yang dipercaya adalah informasi yang terpusat. Mengapa? Karena dalam situasi pandemik seperti ini, yang maju adalah kalangan-kalangan ekspertis kesehatan. Itulah sebenarnya informasi utama yang secara bersepakat kita pegang. Jadi artinya saat ini kan betul-betul banyak alih-alih pandemik ya, alih-alih corona itu banyak sekali. Nah, dalam konteks begini maka level-level informasi itu harus dikembalikan pada sosok ekspertisnya. Nah, sehingga dengan kondisi begitu seharusnya
mereka yang memiliki posisi bukan sebagai orang yang expert di bidang kesehatan menahan diri untuk tidak memunculkan opini apapun. Mengapa? Karena dalam situasi pandemik seperti ini kita harus kembali pada sosok yang betul-betul pakar dan ahli di bidang penyakit itu. Ya sepi Mas, sekarang sepi sekali. Kalau biasanya kan tiap hari ada misalnya ada yang masuk 2 atau 3 kan sehari kadang tidak ada yang masuk Mas. Jadi ya Mas seperti ini tapi kebutuhan ya Mas. Kita kan harian Mas, kalau sehari nggak dapat besok mau makan apa gitu loh Mas. Ya sebenarnya punya pikiran gitu tapi mau gimana? Saya butuh makan juga kan. Kalau libur saya juga bingung sebenarnya itu. Pemerintah menganjurkan untuk di rumah, saya tetap harus cari duit karena punya tanggungan yang sangat besar di belakang gitu. Sakjane aku ya wedi iki urusan wetenge. Enak ra aku nyambut gawe aku ya ngelih iki sak keluarga. Penyakit corona ini udah di mana-mana, bisa dikatakan sebumi raya lah gitu. Jadi kalau buat aku pribadi ya jalani aja hidup, soalnya hidup ini udah ada yang ngatur. Kalau kemudian kita berkaca dari kepanikan setelah Maret, sebenarnya yang terjadi kepanikan ini semata-mata karena dipicu oleh tersebarnya informasi. Jadi terjadi bukan entropi, kesepakatan informasi, tapi filantropi luar biasa yang membuat kemudian masyarakat kita bingung. Nah, dalam konteks begini maka apa yang terjadi, kepanikan media yang terjadi kemarin yang membuat kita, masyarakat kita terutama itu kebingungan untuk percaya pada siapa, itu juga tidak semata-mata hadir saat Maret itu. Tapi menjadi semacam bola salju dari fenomena-fenomena dua sisi media kita selama ini yang ada di Indonesia. Perbedaannya kalau sebelum corona itu walaupun saya sebagai freelancer pekerjaannya juga nggak tentu, tapi dalam seminggu pasti ada job tawaran dari teman-teman saya juga. Keseharian saya sih di sini sekarang bingung sih Mas mau ngapain. Biasanya kan saya bisa keluar rumah, ketemu teman-teman, bekerja ke tempat syutingan seperti itu. Sekarang kan pekerjaan seperti saya freelancer gitu kan, kalau nggak ada pekerjaan di luar gitu di tempat syuting ya nggak bisa bekerja. Enak sih anak-anak atau orang-orang yang PNS itu bisa WFH di rumah gitu kan, enak. Nah sedangkan freelancer seperti saya kan harus di tempat syuting, sedangkan tempat syuting sekarang sedang tidak boleh beraktivitas seperti itu. Untuk kedepannya ambo Mas bingung misal manut wae gini pokoknya. Ya kegiatan saya setelah ada virus corona ini ya buka laptop, nonton YouTube, terus buat kopi, nyeduh mie instan, buat kopi lagi, terus tiduran, main-main HP, buka-buka sosmed, kayak gitu terus Mas. Bosan setiap hari saya kalau kayak gini terus. Soalnya mau keluar maksudnya nggak bebas. Paling cuma kalau keluar ke warung-warung terdekat beli mie instan, beli kopi, beli ciki-ciki dan lain sebagainya. Nggak boleh keluar yang agak jauh dikit, nggak boleh. Terus saya tuh juga iri sama teman-teman saya yang bisa sama keluarganya, terus bisa masak bareng sama keluarganya, makan bareng sama keluarganya. Sedangkan saya di sini cuma kos yang lebarnya 3x4 dan nggak bebas, nggak ada teman di sini, cuma saya sendiri. Bayangin aja Mas kayak gitu gimana rasanya.
bosen banget. Saya dari pulang kerja, Mas. Oh, enggak ya, Mas. Ini aturan dari kantor untuk tetap masuk sesuai jadwal biasanya. Ya, bedanya dengan adanya corona sama tidak. Kalau kita mau kantor ya kita harus cuci tangan dulu, misalnya seperti itu. Kemudian ketika mau makan harus cuci tangan dulu. Biasanya kan makan ya makan aja gitu. Kemudian jarak tempat duduk diatur dari kantor, seperti itu aja, Mas. Kalau pengen sih ya pengen, Mas. Kerja di rumah kan lebih enak, Mas. Gitu sih. Intinya ada corona sama enggak ya tetap sama aja, Mas. Saya tetap berangkat kerja. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu namanya stresor ya. Kita menghadapi stresor yang dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, kemudian bagaimana kita meresponnya itu sangat tergantung pada kita. Bagaimana cara kita merespon, coping style kalau itu namanya ya. Cara kita mensikapi sesuatu itu sangat tergantung dari diri kita. Nah, kalau kita bisa mengambil segala sesuatu dari sudut pandang positif, maka itu akan berdampak positif. Nah, kalau banjir informasi itu memang banyak orang yang kemudian cemas ya, karena konsumsi informasi yang memang informasinya sendiri mencemaskan, membuat kita cemas, atau informasinya itu salah, membuat kita cemas, atau angle informasinya yang negatif. Nah, kita makanya memang harus pandai-pandai memilih informasi untuk kita konsumsi pada saat ini. Pilih informasi-informasi yang baik, pilih sumber-sumber yang jelas, pilih narasumber-narasumber yang memang terpercaya, pilih hal-hal yang evidence based seperti itu. Kita harus menjaga jarak. Dulu istilahnya social distancing, kemudian sekarang diganti menjadi physical distancing, menjauhkan secara fisik. Nah, masalahnya kan diomongkan gampang, tapi dilakukan susah. Karena itu berarti kita kemudian harus mengurangi banyak aktivitas kita. Sementara kita sudah, masyarakat dimanapun punya kebiasaan melakukan aktivitas di luar rumah, berkelompok, berkumpul, apalagi di masyarakat di kampung ya, banyak kegiatan yang harus kumpul-kumpul. Dengan sekarang mereka harus tidak berkumpul untuk melakukan kegiatan, itu menyebabkan masalah tersendiri bagi mereka. Itu juga bisa menyebabkan situasi di mana mereka entah itu bosan, situasi bisa menyebabkan kejenuhan, stres, maupun beberapa hal terkait dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi kan sebenarnya mind and body itu berhubungan gitu. Jadi kalau kita stres gitu ya, mudahnya gitu ya, imunitas tubuh kita juga menurun. Terus ada mekanisme-mekanisme otomatis di dalam diri kita, di dalam tubuh kita yang secara otomatis kalau kita mendapat stresor terus-menerus, jantung kita berdebar lebih cepat, terus sistem pencernaan kita juga terganggu dan sebagainya gitu. Sehingga memang kalau kita kesehatan mental kita tidak dijaga dengan baik, itu bisa membahayakan kesehatan fisik kita begitu. Jadi yang ini konteksnya untuk mahasiswa gitu ya, yang tadi tinggal di kamar kos 2x3 begitu ya, yang ya banyak hambatan gitu. Yang penting ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, satu, pokoknya jaga pikiran positif tadi. Yang kedua itu lakukan rutinitas seperti tadi mau kuliah gitu ya, jadi tetap mandi, tetap pakai baju yang nyaman gitu, artinya tidak tidur terus gitu ya. Terus tata tempat kosnya seperti meja kerja, kemudian kita breakdown aktivitas kita kecil-kecil, agenda harian kita. Kemudian kalau memang harus tetap tersambung dengan keluarga dan teman gitu ya, itu harus, karena ini namanya physical distancing, bukan udah diganti, bukan social distancing. Jadi secara sosial kita harus tetap terhubung dengan orang-orang lain, teman-teman. Mungkin kalau perlu kita bisa bikin program sapa, telepon berkala dengan teman atau apalah yang kreatif mahasiswa ya. Terus kemudian jika banyak waktu luang karena semua aktivitas berkurang, agendakan untuk belajar hal-hal baru yang produktif.
Mungkin bisa lewat YouTube, bisa kerajinan atau apa saja yang membuat kita bersemangat, atau bahkan kita bisa menyiapkan surprise untuk dunia. Mungkin yang sedang mengerjakan skripsi terus kemudian rajin tiba-tiba setelah COVID berlalu terus lulus gitu ya, atau yang suka nulis bisa nulis buku di masa ini gitu ya. Apa saja yang kira-kira orang lain kayaknya aktivitasnya, produktivitasnya berkurang, ini harus jadi tantangan kita. Mungkin ini saatnya saya melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan di masa-masa kita sibuk gitu. Terus kemudian jangan lupa olahraga dan berjemur dan makan buah-buahan agar tetap happy. Terus kemudian yang penting lagi itu kalau kita mengalami kecemasan, stres, kita bisa berhenti sejenak, tarik nafas dalam gitu ya, 5-6 kali, 3 menit saja cukup gitu ya, karena menarik nafas dalam itu memberi oksigen pada otak dan itu akan membuat kita menjadi lebih rileks. Dan yang paling penting lagi, ini sudah disarankan oleh Presiden, oleh Sultan, itu ya tingkatkan spiritualitas. Karena kalau spiritualitas kita meningkat, kita bisa dengan mudah mengambil perspektif positif terhadap apapun yang terjadi saat ini gitu. Kalau parno banget, itu saya sarankan untuk telepon ke call center COVID-19 ya, yang disediakan untuk mahasiswa dan siswa Akademika UGM. Kalau dia ingin memastikan apakah saya rentan atau terkena nggak COVID-19, bisa ke call center yang umum. Kalau dia cemas karena nggak bisa konsentrasi, beberapa mahasiswa saya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi kuliah online dan sebagainya, bisa ke call center psikososial yang sudah disediakan juga untuk mahasiswa dan sivitas Akademika UGM gitu. Yang pasti tetap tenang. Kalaupun kemudian merasa punya gejala flu misalnya, lebih baik tinggal di rumah, kemudian jauhi kerumunan, jaga jarak juga dengan keluarga, makan yang bukan banyak, teratur dan bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian kalau misalnya ada peningkatan keparahan, terutama kalau ada sesak napas, Anda bisa langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk melihat apakah memang perlu diperiksa untuk COVID-19 ini atau tidak. Kalau kita semua bisa kemudian patuh terhadap himbauan pemerintah, sekarang ada bahkan kalau di Jakarta sudah bukan himbauan tapi perintah untuk melakukan social distancing bersama-sama, benar-benar melakukan menjauhkan diri dari kerumunan dan berkumpul. Kalau semua orang melakukan itu dengan konsisten, maka kita bisa kemudian segera mengendalikan outbreak ini.